Waduh, bantuan PKH pada tahap keempat, ternyata bantuannya hanya segini. Berapa sih sebenarnya bantuan PKH di tahap 4 2022? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat YouTube? Saya berharap hari ini semua pemirsa dalam keadaan sehat dan ceria dan selalu dalam lindungan yang maha pemurah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan kembali menginformasikan mengenai jumlah bantuan yang diterima oleh KPM PKH di tahun 2022. Karena banyak yang simpang siur pemberitaan mengenai besaran dan jumlah bantuan. Namun pemberitaannya tidak didasarkan pada surat resmi dari Kementerian Sosial. Nah, mengenai jumlah bantuan yang diterima KPM menjadi wajib atau perlu KPM ketahui agar bisa menghitung secara mandiri bantuan yang diterima sesuai jumlah komponen ataupun kategori dalam keluarga yang dibayarkan pada program Keluarga Harapan. Nah, besaran bantuan atau diistilahkan dengan indeks bantuan untuk setiap kategori PKH untuk tahun 2022 telah diatur melalui surat keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-3-BS.02.01-2-2022 tentang Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial Keluarga Harapan tahun 2022. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai jumlah bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat. Dan bahkan pada bantuan pada tahun 2022 ini ada yang mencapai 3 juta rupiah. Nah, teman-teman, kategori apa saja yang menerima bantuan yang lumayan besar ini? Nah, di sini nantinya akan saya paparkan jumlah nominal bantuan yang didasarkan surat resmi dari Kementerian Sosial sebagai dasar perhitungan jumlah bantuan bagi KPM PKH. Baik Sobat YouTube, apakah bantuan bertambah atau malah berkurang? Simak terus videonya hingga tuntas dan bagi yang belum subscribe, diklik dulu dan aktifkan pula lonceng notifikasinya. Dan bagi yang sudah berlangganan berita channel kesayangan kita ini, saya doakan agar rezekinya berlimpah, sehat selalu, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat YouTube, mari kita kembali ke topik mengenai indeks bantuan PKH tahun 2022 ini. Dan apakah bantuan bertambah atau malah berkurang dari bantuan tahun-tahun sebelumnya? Nah, pemirsa bisa melihat langsung isi surat terkait besaran nominal bantuan per kategorinya. Berapa jumlah yang diterima oleh KPM PKH tahun 2022 itu tertera pada surat keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-BS.02.01-2-2022 tentang Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022. Nah, untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH pada tahun 2022 dan berlaku pula pada tahap keempat dilakukan dengan sistem non-flat. Maksudnya, keluarga penerima manfaat atau KPM dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya di sini besaran nilai setiap penerima bantuan tidak akan sama. Nah, teman-teman tentunya mengetahui ini pada saat pencairan. Misalnya tetangga sebelah mendapatkan bantuan 2,4 juta per tahapnya, kok saya hanya mendapatkan 225.000 per tahap. Nah, teman-teman harus mengetahui ini bahwa bantuan PKH di tahun 2022 ini bahkan yang diberlakukan pada tahap keempat besarannya bantuan berbeda-beda. Semakin banyak anggota keluarga dalam kartu keluarga yang memenuhi syarat atau berkategori PKH, maka semakin banyak pula yang akan diterima. Dan begitu pun sebaliknya, bila dalam satu keluarga PKH
yang hanya memiliki satu anggota keluarga bersyarat, misalnya hanya memiliki komponen pendidikan anak SD satu orang, maka maksimal yang diterima hanya Rp225.000 per tahapnya. Oleh karena itu ya teman-teman, PKH itu khususnya pada tahun 2022 memiliki banyak variasi jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM. Karena berlaku non-flat, dan ini berbeda dengan bantuan seperti BPNT yang perhitungan nominal bantuannya adalah flat, sama semua untuk keluarga penerima manfaat, yaitu Rp200.000 tanpa pertimbangan berapa jumlah anggota keluarga di dalamnya. Jadi ya, mau satu anak dalam kakak ataupun berapa jumlah anggota keluarga di dalamnya, ya yang didapat sama saja yang diterima teman-teman. Nah, sedangkan untuk PKH, karena berlaku indeks bantuan non-flat, maka perhitungan apakah bantuan bertambah atau berkurang sangat ditentukan oleh jumlah keluarga yang berkomponen dan berkategori di dalamnya. Nah, teman-teman, pada keluarga PKH itu setidaknya harus memiliki salah satu komponen dari 3 komponen loh, yakni komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang dimaksudkan di sini komponen kesehatan itu terdiri dari ibu hamil, nifas, dan anak usia mulai dari 0 bulan hingga 6 tahun 0 bulan. Jadi teman-teman, jika anaknya sudah melebihi 1 hari dari usia 6 tahun, maka tidak lagi masuk dalam kategori PKH ya teman-teman. Jadi jangan kaget kenapa tiba-tiba bantuan balitanya tidak masuk. Silakan dicek usia apakah sudah melewati usia 6 tahun 0 bulan. Nah, di sini teman-teman yang termasuk dalam komponen pendidikan ya mulai dari SD, SMP, SMA sederajat atau yang sekolahnya paket A, paket B, dan paket C masuk dalam kategori ini. Dan KPM wajib tahu juga bahwa anak-anak sekolah harus terdaftar pada Dapodik di sekolah, dan untuk memastikannya bisa langsung menanyakan pada operator Dapodik di sekolah anak masing-masing. Sedangkan untuk komponen pada keputusan kelima ini adalah untuk usia lanjut 60 tahun ke atas. Jika tahun sebelumnya bantuan PKH untuk kategori lanjut usia minimal usianya 70 tahun ke atas, maka tahun 2022 menjadi 60 tahun. Dan untuk disabilitas yang mendapat bantuan PKH adalah kategori cacat berat yang tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang di sekitarnya. Jadi Sobat YouTube, disabilitas pada PKH tidak semua jenis disabilitas bisa mendapatkan bantuan PKH ya, tapi hanya kategori disabilitas berat saja. Nah, berikut besaran bantuan PKH per tahun 2022 berdasarkan lampiran surat keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-3-BS.02.01-2-2022. Ibu hamil nifas menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun. Anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun. Pendidikan anak SD sederajat menerima sebesar Rp900.000 per tahun. Pendidikan anak SMP sederajat menerima sebesar Rp1.500.000 per tahun. Pendidikan anak SMA sederajat menerima sebesar Rp2.000.000 per tahun. Penyandang disabilitas berat menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun. Lanjut usia menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun. Sobat YouTube, untuk mengetahui besaran bantuan per tahapnya, maka cara menghitungnya adalah bantuan per tahun setiap kategorinya dibagi menjadi 4 tahap penyaluran. Contohnya, ibu hamil atau nifas menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun, maka per tahapnya mendapatkan Rp750.000. Anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun, per tahapnya Rp750.000. Pendidikan anak SD sederajat menerima sebesar Rp900.000 per tahun dan per tahapnya Rp225.000. Pendidikan anak SMP sederajat menerima sebesar Rp1.500.000 per tahun, sedangkan per tahapnya Rp375.000. Pendidikan anak SMA sederajat menerima sebesar Rp2 juta per tahun dan per tahapnya Rp500.000.
Penyandang disabilitas berat menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun dan per tahapnya Rp600.000. Lanjut usia menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun, sedangkan per tahapnya Rp600.000. Untuk tahap keempat 2022 ini, anggota keluarga mengakomodir 4 anggota keluarga. Namun untuk ibu hamil, yang kedua ya teman-teman, maksimal kehamilan kedua maksudnya. Baik Sobat YouTube, demikian penjelasan singkat mengenai Indeks Bantuan PKH tahun 2022 yang berdasarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-BS.02.01-2-2022. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like atau dislike untuk menanggapi berita ini atau memberikan komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keputusan.